Ya udah boleh tuh, mau kemana nih yang dekat? Kemana bro? Hey Jess, Hai. gue habis beli mie dari kantin nih. Enak loh. Oh mie apa tuh? Spaghetti carbonara. Lah, spaghetti kan bukan mie. Ih, orang jelas-jelas ini mie kok. Nah tapi kan spaghetti itu pasta. Lagian bahan bakunya juga beda. Tapi ini bentuknya sama. Nih, lihat. Tapi kan gak cuma dilihat dari fisiknya aja. Bener kata Kali, itu bukan mie. Iya, walaupun bentuknya tuh sama-sama panjang, tapi kan mereka berdua beda. Udah, diem aja deh. Ih, apa sih nggak mau dengerin pendapat orang banget ya? Iya bener, sekarang ini kebebasan berpendapat udah makin dibatasi. Iya, jangan sampai negara diganggu pendapat kita. Ya udah sih, ini kan pendapatku. Tuh kan kamu aja bisa berpendapat, masa kita enggak? Lagian semua orang tuh punya pendapat kali, dan kamu juga harus mendengarkan. Mau? Gimana sih? Teman-teman tahu nggak sih, kalau perilaku teman-teman yang di belakang tadi tidak mencerminkan demokrasi, yaitu tidak adanya kebebasan berpendapat. Mau tahu terkait apa itu demokrasi? Yuk simak videonya. Kalau menurut aku tuh demokrasi itu kan sesuatu yang udah diterapkan di Indonesia sendiri ya. Itu bentuknya bisa pemilu dilakukan di Indonesia. Terus ada juga kayak dari masyarakatnya sendiri tuh bebas untuk melakukan pendapat, terus mempunyai hak asasi manusia juga kayak gitu sih. Ya, demokrasi itu hak bagi semua penduduk sih di Indonesia dan di berbagai negara yang menganut demokrasi sih. Jadi semua berhak memiliki suara, semua berhak berpendapat, semua berhak ya gitulah. Menurut pendapat saya mengenai demokrasi itu adalah ketika kebebasan itu berada di tangan rakyat. Jadi rakyat itu bisa memilih mengenai apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan seperti itu. Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratein merupakan konsep yang mengikutsertakan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya untuk menjamin kemerdekaan beragama, berpendapat, berserikat, serta menegakkan rule of law. Demokrasi Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai wadah penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan terkait pengertian demokrasi. Teman-teman tahu nggak sih, akhir-akhir ini lagi ada kasus yang marak banget. Penasaran nggak sih? Yuk kita simak videonya lagi. Demokrasi sejatinya terdiri dari 4 pilar, yakni eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers. Sayangnya, akhir-akhir ini marak memberitaan adanya RUU penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan fungsi pers sebagai watchdog pemerintahan. Nah itu terkait kayak enggak dilarang ya kalau nggak salah ya terkait dengan investigasi gitu. Nah sebenarnya kalau di sini saya agak kurang setuju sih karena itu kan kayak melanggar si prinsip demokrasi ini kan, dimana kita itu punya kebebasan untuk berpendapat dan juga mungkin menginvestigasi gitu kan. Di investigasi itu sendiri kan ada beberapa kasus tuh yang terungkap gitu kebenarannya gitu gara-gara si investigasi itu. Jadi ketika si investigasi itu nggak diperbolehkan lagi atau dilarang, itu bisa jadi mungkin kebebasan masyarakat nih untuk berpendapat, untuk mencari informasi itu bakal terbatas gitu sih, untuk dan juga transparansi dari sisi pemerintahnya itu juga nanti akan kayak seperti dipertanyakan gitu loh. Waduh, dilarang investigasi sama itu ya, waduh, nggak setuju sih. Terus kenapa nih alasan kakaknya nggak Nah ya, itu bertolak belakang sama demokrasi, soalnya kan seperti saya yang sudah dibilang tadi, kalau demokrasi kan semua berhak berpendapat, semua berhak mengetahui lah, jadi itu tidak mengamalkan demokrasi gitu. RUU penyiaran menurut saya itu mengatur mengenai kebebasan pers. Oleh karena itu mungkin RUU penyiaran boleh lebih dikonkretkan lagi mengenai bagaimana sistematikanya untuk dunia penyiaran, jadi tidak terjadi simpang siur atau tumpang tindih sehingga menyebabkan miskomunikasi kayak gitu. Jadi apa yang ada di televisi atau di mana-mana itu bisa lebih baik untuk tontonan masyarakat Indonesia. Ada beberapa isu krusial yang dibahas dalam RUU penyiaran ini. Salah satunya yang terkait dengan reportase investigatif ya. Dalam spirit demokrasi sebenarnya ada kacamata yang pro dan kontra di situ. Artinya kalau kita kaitkan dengan bagaimana laporan investigasi itu bisa membongkar sebuah informasi yang lebih komplit, laporan yang lebih komplit, maka kemudian itu penting untuk diakomodasi. Tapi kalau kemudian spirit laporan investigasi itu dirancang
dalam konteks kontrol informasi, maka kemudian hal itu yang harus dipertimbangkan dan mungkin ditinjau ulang untuk dibahas ataupun dimasukkan dalam klausul undang-undang. Sehingga kemudian nantinya demokrasi yang di sana itu di dalamnya juga meliputi ada apresiasi dan penghargaan atas kebebasan informasi dan berekspresi, itu juga tetap terjamin dalam undang-undang tersebut. RUU Penyiaran mengancam kebebasan pers dalam melakukan investigasi dan membatasi hak publik atas informasi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga diharapkan Dewan Pers selaku pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam perancangan revisi UU Penyiaran.